Nah, santri saya ke depan itu bawa itu tuh alat itu tuh hadro. Apa orang Jawa bilang terbangan ya. Kalau saya hadro bilangnya. Ini bawa ke sono santri saya ke depan. Nah sampai depan itu berhadapan sama ribuan Satpol PP. Mereka udah siap. Dia bingung. Lu anak-anak kecil semua katanya. Udah gitu kecil semua kayak Pak Yai bersarung semuanya. Santri saya anak kecil begini bersarung semuanya. Nggak ada yang pakai celana. Bersarung semua nih. Udah gitu bawa hadro selawatan di depan. Nggak ada rasa takut anak kecil santri saya. Nggak ada rasa takut. Nah, tiba-tiba ada komandan Satpol PP. Saya lagi itu belum tahu namanya. Namanya sekarang udah tahu Hariat Wajib. Itu badannya gagah bengis, mukanya serem. Itu bicaranya kasar, Pak. Bongkar, tidak ada makam wali-walian kata. Ya Allah. Tadinya Pak, ada 10 hektar dikasih Belanda. Cuma tanahnya udah dirampok sama orang pelabuhan. Sisanya 5,4 hektar. Dirampok lagi sama orang pelabuhan. Sekarang sisanya 3,5 hektar. Dan tanah ini statusnya ada suratnya, dikasih sama Belanda pakai surat perponding kayak nunggu sekarang dan dibikin cagar budaya sama orang Belanda. Cuman orang Indonesianya mau ngancurin. Iya, karena ini pelabuhan ini dibeli sama orang Cina sekarang. Jadi orang Cina ini ngelihat tanah ini luas, gimana caranya? Akhirnya pemerintah dikasih dana 70 triliun untuk bongkar makam Mbah Priuk kemarin gitu. Tahun 2010 kemarin itu dananya 70 triliun. Dari tingkat presiden, gubernur, menteri dalam negeri, MUI-nya juga kena. MUI-nya kena, MUI yang udah kena uang semuanya kena. Semua kecamatan, wali kotanya kena semuanya. Tapi nggak bisa tergusur Bapak. Luar biasa di Karomai Mbah Priuk, besar sekali. Padahal yang dihadapin sama Satpol PP ini anak kecil. Santri saya sebesar ini nih. Ada 60 orang anak kecil. Santri saya 60 orang anak kecil. Itu umurnya di bawah 17 tahun Ibu. 15, 13, 12, 10 tahun juga ada. Sebesar ini santri saya anak kecil. 60 orang anak kecil lawan 7.000 Satpol PP. Itu yang menang yang mana itu? Kalau bicara akal sehat yang menang Satpol PP. Emang Satpol PP. Bapak nonton nggak kemarin tahun 2010? Nonton. Tanggal 14 April ya. Tapi belum tahu ceritanya ya. Mau ceritain ceritanya panjang sekali. 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar. Jadi Bapak Ibu Pak Yai harus nginep di sini 20 tahun. Paling saya singkat kali ceritanya ya. Iya, Pak. Iya tahun 2010 dahsyat. Jahat pemerintah sekarang. Jadi ini rupanya dibeli sama orang Cina. Jadi pemerintahnya ini dibeli sama orang Cina. Padahal ini statusnya punya hak milik, punya perponding punya harus Belanda karena saya orang susah kali. Jadi pemerintahnya dibudaki dengan uang seperti itu. Luar biasa. Sedih saya. Memang awal kalau sebelum penggusuran saya kan tinggal di sini turun menurun Bapak. Saya lahir di sini. Sekarang udah tengah-tengah Israel. Ini dulunya laut nih Pak. Dulunya laut dibeli sama orang Cina, diuruk sekarang. Dulu saya punya perahu di sini. Sekarang udah sedih saya. Udah nggak lihat pemandangan laut lagi. Pinggir laut persis makamnya. Ya kira-kira 10 meter ke depan laut. Jadi saya dapat surat dari wali kota, saya baca. Tapi isi suratnya undangan, bukan penggusuran. Ya, saya berangkat ke wali kota, sama orang tua tuh masih hidup. Nenek saya masih hidup, ibu saya masih hidup. Saya berangkat ke kantor wali kota, sampai kantor wali kota, duduk di meja yang panjang. Ini staf-stafnya, ini wali kotanya, ini saya. Ini orang tua saya, di jamaah saya. Ya saya ngomong ke wali kota, ada apa Pak Wali Kota undang saya? Wali kotanya bicaranya apa? Dia Habib, saya ngasih tahu Habib ini kalau bisa keluar bersama keluarganya dari makam Mbah Priuk. Loh, kenapa Pak saya suruh keluar dari makam Mbah Priuk? Saya kan tinggal di sini turun menurun dari zaman kakek buyut saya, dari zaman orang tua saya, kakek saya, nenek saya, paman saya, bibi saya, termasuk orang tua saya, cucu saya, kikinya aja udah lahir di sini. Dia makam Mbah Priuk ini mau digusur katanya, mau dihabisi semuanya. Itu kaget Pak. Saya bilang Pak Wali Kota sampai hati-hati jangan gusur-gusur. Ini makam Wali Allah Ta'ala yang mensiarkan Islam. Adanya Islam ini berkatnya Wali Allah Ta'ala, berkatnya Wali Allah Ta'ala adanya Islam. Kalau nggak ada Wali Allah, nggak ada Islam saya bilang. Dan Wali Allah ini hidup saya bilang. Rupanya Wali Kotanya ini apa ngomongnya? Lo Habib dibilang hidup. Orang walinya udah mati kok dikubur dibilang hidup katanya. Nah Wali Kotanya ini nih Bapak agamanya Islam cuman pahamnya Wahabi. Tahu Wahabi ya? Wahabi ini nggak percaya seorang yang nabi para wali Allah ini dikubur tetap mati gitu.
Oh lo Habib dibilang hidup, orang walinya udah mati kok. Islam cuma pahami Wahabi, jadi tolak belakang dengan ahli sunnah jamaah. Ya langsung saya mangut, oke Pak, walinya udah mati, tapi yang mati ini bukan wali Allah Pak. Siapa Bib? Sampean wali kota baru mati saya bilang. Kalau wali kota mati ya, kalau wali Allah nggak mati, hidup saya bilang. Sampean Bapak wali kota, ya. Nah Bapak yang mati nantinya, bukan wali Allah saya bilang. Saya balik tanya, Pak wali kota ini agamanya apa? Ya pulau Islam, saya Islam. Pak wali kota bukan Islam. Kalau Pak wali kota Islam, kitabnya apa Pak? Ya Al-Quran juga bukan saya bilang. Kalau Pak wali kota Islam, kitabnya apa? Al-Quran. Al-Quran juga bukan. Kitab Injil, Jabur, Barnabas, Taurat saya bilang. Bukan, apalagi Quran bukan. Pak wali kota agamanya Islam, harus baca Al-Quran saya bilang. Orang beriman kepada Al-Quran itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau Bapak ini berarti belum beriman kepada Quran, berarti belum beriman kepada Allah Ta'ala. Kan di Quran yang bacanya ada tulisannya, yang Allah firmankan, wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi bal ahyaun walakin la tasurun. Jangan kau mengatakan para wali Allah, orang-orang di jalan Allah, beliau ini mati. Tidak, kata Allah Ta'ala, bal ahyaun walakin la tasurun, akan tetapi beliau ini hidup. Ataupun di Quran lagi, wala tasabana qutila fi sabilillahi bal ahyaun inda rabbihim yurjahun. Jangan kau mengira para wali Allah, orang-orang yang di jalan Allah, beliau ini mati. Tidak, kata Allah Ta'ala, bal ahyaun inda rabbihim yurjahun, akan tetapi beliau ini hidup dan akan memberikan rezeki buat kita semuanya. Nah ini wali kota ini dikeluarkan ayat 2 ini Pak, emang dasar gendeng, pahamnya Wahabi, jadi gak masuk akal sehatnya dia Pak. Singkat saya ngomong ya, cerita yang kemarin ya, kalau saya ceritain bisa nginep Bapak di sini. Singkatnya apa? Beb, nanti pintu masuk ono Beb, Grapura depan 15 menit hancur deh. Itu ngomongnya di kantor hall. Nanti setelah itu Beb, Majelis Talimnya Habib ini tempat acara hall, maulid pengajian, ini 15 menit hancur nanti. Setelah ini Beb, makam Mbak Priuk 15 menit hancur gitu. Saya depan orang tua, saya bilang, Pak wali kota sampai ngomong jangan sembarangan. Insya Allah yang hancur bukan ini tapi Bapak nantinya. Nah saya ini nggak tahu Bapak Ibu. Saya pikir kan bohongan ngegertakin saya. Saya ngajarin ngaji di sini sama anak kecil. Santri saya 60 orang ngajarin ngaji. Nah tiba-tiba ada laporan, Bib, makam Mbak Priuk mau digusur. Kapan? Sekarang itu banyak ribuan Satpol PP kan. Itu Satpol PP ribuan Pak, jumlahnya ada 7.000 Satpol PP. Itu saya punya santri 60, anak kecil yang menang yang mana ini? Kalau Bapak punya durian sama ketimun diaduin, yang mejret adalah ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah santri saya, nah mereka 7.000 Satpol PP ini bukan hanya orang, tapi bawa alat gerak, beko, tahu Pak beko Pak? Iya. Beko, bulldozer, gas air mata, senjata tajam, air water cannon, perik mata, tameng, helm komplit. Nah itu badannya gede, gemuk, itu habis badannya. Badannya kurus, kotoran, beraknya di kasur, kencingnya di kasur, makan di kasur. Itu kasurnya penuh dengan kotoran. Makan keluar lagi, makan keluar lagi, makan keluar lagi. Udah keluar. Itu keluarganya udah angkat tangan capek, manggil lah kiai ustadz wilayahnya, suruh bacain Yasin supaya biar cepat mati katanya. Tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Panggil dokter, suntik mati. Jangka berapa bulan, disuntik mati, nggak mati-mati. Akhirnya dimasukin ring yang harga 100 juta ke jantungnya. Itu ringnya itu keluar lagi. Nah dokternya ini agamanya Kristen, kata dokternya ini nggak bisa baik, harus minta maaf di makam Mbak Priuk katanya. Jadi dokternya ngomong begitu, nyaranin. Sampai sekarang nggak ada minta maaf seperti itu. Emang saya udah sakit hati juga malah. Itu depan saya ngomongnya seperti itu. Singkat Bapak ya, ini sampai sekarang dia masih hidup, cuma badannya habis mereka. Nah yang megang beko nih, Satpol PP, itu begitu bergerak mau ngancurin pintu masuk Grapura depan, tiba-tiba bekonya itu mati. Udah nggak tersentuh lagi nih apa pintu masuk Grapura, mati. Tiba-tiba mesinnya meledak, keluarkan api, kebakar. Dia kaget terkejut, begitu ngeliat ke depan, itu supir bekonya ngeliat orang raksasa pakai jubah putih-putih, itu tingginya begitu dilihat 35 meter tingginya. Itu depan orang raksasa. Jadi ada gaib makam Mbak Priuk nih nungguin di depan. Ada satu orang di sini, 2 orang katanya mereka ngelihat. Yang Grapura kedua 2 orang, 1 orang. Itu kabur semuanya. Mereka loncat ngasih tahu, itu lihat ada orang raksasa kabur semuanya. Nah mereka di sono di depan Grapura itu ngelemparin batu, mengeluarkan tembakan gas air mata. Nah gas air mata ini di alam kembang Priuk ini hampir 30 butir gas air mata, itu tidak ada yang meledak satupun juga. Diambillah santri saya anak kecil, diambil, dipegang, dilemparin ke Satpol PP, jatuh di Satpol PP, itu tiba-tiba meledak, mengeluarkan asap
perih semua matanya Satpol PP. Banyak ajaiban itu luar biasa. Mereka heran, perih, bubar semuanya. Mereka mundur, maju lagi, bawa air water cannon yang perih ke mata. Itu airnya disemprotin ke anak kecil. Itu air itu kalau kena mukanya, matanya itu bisa perih. Kalau nggak diobatin bisa buta, mengakibatkan buta. Itu air itu begitu masuk di halaman itu nggak kena anak kecil. Itu kayak ada yang jagain. Di halaman pun airnya pun nggak jatuh sampai ke bumi di halaman. Itu nggak jatuh kayak dijagain. Tiba-tiba dari halaman keluar angin besar, itu air didorong sama angin, berbalik lagi, yang kesemprot adalah Satpol PP. Perih semua matanya. Jadi banyak gaib Pak yang jagain di sini Pak. Tolongin. Mereka mundur lagi, maju lagi. Itu santri saya anak kecil ditembakin peluru tajam. Ditembakin peluru tajam. Itu emang mau dimatiin saya sama santri saya hari itu juga. Peluru tajam yang mematikan ibu sumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Mereka udah sediain ratusan truk berisi tanah merah. Itu kalau Habib mati di tempat, santri saya mati di tempat, itu hari itu langsung diurung sama tanah merah, tanpa disolatkan lagi, tanpa dimandiin lagi, tanpa dibungkuskan kapan. Tapi Allah punya perlindungan atas perlindungan. Itu begitu ditembak anak kecil santri saya kena badannya tapi nggak tembus, bajunya pun nggak bolong. Bajunya nggak bolong, nempel di baju jatuh, nempel di baju jatuh. Itu yang ditemukan peluru tajam ada 12 butiran peluru tajam kemarin kejadian. Itu alhamdulillah. Nah mereka bingung, maju lagi, dihadapi lagi sama santri anak kecil di depan. Itu tamengnya dipukul belah dua, helmnya belah dua. Nah mereka bicaranya apa ngomongnya? Ini santrinya Mbak Prit mungkin dikasih ilmu sama Habibnya. Padahal saya nggak kasih ilmu apa-apa, ilmunya cuma banyutek, keripik singkong aja. Cuman saya di sini suka ngamalin baca Ijib Sakran. Ijib Sakran ini ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Cuman tukilannya saya ambil. Bacaannya itu alfi 7 kali. La haula wala quwwata illa billah azim. 1000 kekuatan, tidak ada ya dari upaya kecuali kuatan dari Allah Ta'ala. Itu dipukul tameng yang anak kecil belah dua, belah dua. Bingung mereka mundur. Nah, tiba-tiba santri saya di depan mendengar suara saya, teriakan saya, katanya suruh mundur, lari ke makam Mbak Priuk, jamaah semua anak-anak mundur sih. Ini saya belum pernah bilang mundur, itu kejadian perang kemarin. Itu selalu takbir, Allahu Akbar, Allah. Cuman anak-anak santri saya ini bilang ada suara saya suruh mundur. Saya bilang kok pada mundur semuanya. Nah sebagian ke makam Mbak Priuk, ya udah saya suruh, udah jarak ke makam Mbak Priuk, berdoa, munajat, wasilah, minta tolong. Nah saya sebagian berapa puluh orang di sini gerbang hijau. Saya itu udah ketakutan Bapak Ibu, udah serahkan kepada Allah Ta'ala, udah siap mati di sini tempat. Itu berdoa terus, saya jalan terus, ya Allah ya Rabb, berkatnya karomah Mbak Priuk, mudah-mudahan nih makam dijaga, jamaah dijaga. Nah rupanya mereka ribuan masuk Bapak, tapi nggak masuk kemari Pak, nggak masuk kemari. Ini dari Gerapura kedua ini 30 meter ke depan. Itu begitu masuk stop, dia lari lagi sekecil-kecilnya keluar. Dia ngelihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Mbak Priuk itu yang kecil. Itu ada pasukan berkuda, mereka lihat. Itu kabur keluar, saya lihat kok kabur semuanya. Jadi gaib ini yang lawan yang gaib. Itu mereka keluar semuanya. Nah begitu saya lihat ke anak kecil yang santri saya ke makam, itu di teras nggak ada yang berdoa. Itu pada geletak semua di kasur, katanya kayak dihipnotis. Saya giniin tangannya jatuh lagi, kok begini semuanya. Pada lemas katanya anak kecil, lemesnya katanya kayak dihipnotis. Matanya dilihat sama anak kecil, pada ngomong semua, Bib, saya ngelihat kok banyak orang ribuan pakai jubah putih di makam ini, penuh katanya. Jadi mungkin suruh istirahat dulu, biar gaibnya keluar semuanya. Nah mereka lihat gaib tuh Pak, ngeliat pasukan berkuda ke jubah putih keluar. Begitu lari keluar, mereka ngeliatin ke atas, tiba-tiba makam Mbak Priuk ini mengeluarkan sinar berwarna emas bara. Itu sinarnya kejadian kemarin 2010 kemarin. Nah ini sinar gaib kelihatan dengan mata. Ribuan Satpol PP ke Polres yang agama Kristen pun ngelihat di depan sini. Saya pun ngelihat, jamaah semua ngelihat. Ini difoto sama santri saya anak kecil. Itu sampai ke langit sinarnya berwarna emas. Sampai ke langit muncul ribuan burung di sinar itu. Ribuan burung itu ngedeketin mobil Satpol PP, tiba-tiba burungnya itu ngelemparin batu dari atas. Mereka ngelihat kok ada burung ngelemparin batu aneh seperti burung ababil. Nah burungnya itu udah ngelemparin batu, itu turun ke bawah, plus hilang semuanya. Itu mobil kendaraan Satpol PP dari depan Gerapura sama mobil Brimob sampai ke jalan raya, kurang lebih hampir 300 kendaraan meledak semua, kebakar, tidak ada yang tersisa. Mobil water cannon, mobil beko kebakar semuanya. Nah ini Satpol PP yang ribuan berantakan semuanya dan banyak mati di tempat di situ yang kebakar badannya. Itu berantakan, mereka menyelamatkan diri keluar. Begitu keluar ke jalan raya, itu ngelihat ribuan, ratusan ribu umat Nabi Muhammad penuh.
berbonjong-bonjong mau bela makam Mbak Priok, nggak tahu datang dari mana, saya nggak tahu. Itu penuh. Kalau saya anak kecil semua di sini. Mereka masuk ngeri, keluar ngeri, takutan masuk ke dalam. Begitu ke dalam itu harus lewatin sela-sela mobil yang kebakar. Mereka nggak bisa jalan. Itu sampai badannya kebakar banyak supaya masuk. Nah mereka begitu sampai Gelapura lagi ke pertama, mau masuk nggak berani. Katanya banyak pasukan berkuda, naik kuda, pakai jubah putih-putih yang jagain makam. Terkurung sama massa, dijepet. Dia mereka ke pinggir laut. Nah depan saya ini laut nih Bapak ini. Ini lautnya udah dalam sekarang, udah 100 meter lebih. Ini kapal-kapal besar Mas. Ke pinggir laut menjelang maghrib dan isya udah terdesak. Nah itu mereka ngeliatin perahu ditaikin orang pakai jubah putih-putih. Nah ini perahu ini di tengah laut menjelang maghrib dan isya, itu bukan perahu beneran tapi perahu gaib juga. Ditaikin lah perahu, dibawa ke tengah, perahunya hilang, tenggelam semua Satpol PP. Itu masuk koran, masuk TV, 800 Satpol PP hilang di laut, 75 brimob hilang di laut. Ditemukan di Muara Angke, Muara Baru sama orang nelayan, jumlahnya 162 Satpol PP ngambang. Badannya membusuk, ngeluarin belatung semuanya. Nah Bapak kalau ngeliat kejadian kemarin di Gelapura itu banyak ratusan mayat-mayat Satpol PP. Di belakang makam Mbak Priok ini samping ada rawa-rawa tadinya, sekarang udah diuruk. Ini terciumnya 2 minggu. Itu orang yang jarak ke makam Mbak Priok yang jalan kaki di depan, itu hidungnya ditutupin. Katanya bau menyengat yang membusuk yang gak enak. Dilihat sama polisi di rawa-rawa, banyak puluhan mayat-mayat Satpol PP. Nah, ini yang diekspos di media, berita dari BIM ngasih tahu sama saya di sini. Itu laporan BIP yang mati kemarin hampir 2.000 orang Satpol PP kemarin. Cuman diekspos di media bohong-bohong di atas bohong. Berapa BIP yang mati? Pitu dan Telu katanya, 3 orang dan 7 orang yang mati. Padahal penuh itu banyak. Di laut aja 800 orang seperti itu. Cuman di media Pitu dan Telu 7 orang dan 3 orang yang mati. Dan di sini di media 1 orang satrinya Mbak Priok meninggal dunia. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi seluruh penjuru wali Allah seluruh dunia. Dan demi Quran di sini alhamdulillah Bapak Ibu, santri saya 1 pun juga tidak ada yang meninggal dunia, hidup dan panjang umur sampai sekarang. Ada santri saya anak kecil segini, 4 orang koma yang ngeliatnya di TV. Bapak Ibu kalau ngeliat itu dapat sama mereka Satpol PP, itu diseret santri saya. Sarungnya lepas, bajunya lepas, tanpa busana telanjang bulat, dipukulin ratusan Satpol PP. Itu tangannya kekupas karena diseret di aspal. Itu umurnya 13 tahun, 17 tahun. Santri saya tuh sama dia kayak binatang udah. Santri saya kayak binatang. Itu digeret, dipukulin, ditendang-tendang, diinjek-injek. Itu udah gak berdaya. Saya ngeliatin, gak tega saya. Siapa itu namanya, saya lagi itu gak tahu. Lihatin, itu dilempar ke truk sama dia. Dilempar ke truk. Dilempar ke truk, dibawa ke rumah sakit depan. Itu dokternya angkat tangan dari santri saya. Udah gak bisa ada harapan, ini santrinya Mbak Priok, anak kecil ini udah gak ada harapan hidup. 95% pasti mati katanya. Itu diimpus, keluar lagi, diimpus, keluar lagi, gak bisa. Nah itu saya berdoa di sini rame-rame jamaah, pakai air doa, air putih, berdoa rame-rame. Mudah-mudahan itu kita punya santri sehat walafiat segala bukan. Udah dikasih kirimin airnya, diminumin, usakin mukanya, badannya segala macam. Rupanya santri saya ini ganti hari membaik, ganti hari membaik dan sehat. Itu bicara di rumah sakit depan dokternya yang memponis santri saya, depan dokter, wartawan, Komnas HAM, depan polisi, depan jamaah, depan orang tua, depan saya. Ngomongnya apa ibu, bapak sama saya? Bib, lagi tidur di rumah sakit yang nungguin bukan hanya orang tua saya, Bib. Habis siapa? Orang pakai jubah putih banyak di rumah sakit pada nengokin saya. Dan saya didatengin sama Sunan Ampel rahmatullah. Sunan Ampel mana? Yang di Ampel, Bib, Surabaya. Padahal ini anak kecil ini emang ada niat saya mau ziarah Wali Songo. Cuman belum kesampaian, tapi didatengin sama Sunan Ampel nih, luar biasa. Dan saya didatengin lagi sama junjungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti apa? Saya bilang, itu badannya bersinar, Bib, udah kelihatan wajahnya. Yang ketiga kali kelihatan, ditanya ini penjenengan siapa? Saya adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal Mbak Priok. Rupanya anak kecil ini didatengin bapak sama Mbak Priok ke rumah sakit. Kata Mbak Priok, nah kamu ini bakal baik, bakal sehat nak, jangan khawatir nak ya. Ayo nak ikut saya. Rupanya anak kecil ini diajak sama Mbak Priok kemana? Ke sorga ibu. Ayo nak ikut saya ke sorga. Begitu ngomong sorga, katanya sekejap mata doang, itu dilihat sama anak kecil ini, sorga itu penuh ribuan buah-buahan. Kata Mbak Priok ini katanya, nah kamu ambil buah-buahan mana yang kamu suka, habisin nih. Mau diambil nggak tahu nih anak ini saking banyak. Yang dikenalin cuman anggur doang, anggur yang dimakan sama anak kecil ini. Banyak bapak buah-buahan. Dan anak kecil itu santri saya sampai sekarang hidup dan panjang umur. Sampai sekarang. Itulah singkatnya kemarin kejadian 2010 tanggal 14 April kalau nggak salah di sini. Kejadian. Jadi, nah dapat 2 minggu wali kotanya datang nemuin saya.
peluk-pelukan sama saya, minta maaf Habib, saya minta maaf, omongan Habib ini benar manjur. Iya bapak si gendeng, saya bilang. Makam wali Allah dibilang mati, orang hidup. Basarianya Nabi Muhammad dikubur, wali Allah dikubur, sahabat Nabi dikubur. Hakikatnya beliau nggak mati. Basarul kabasar, serupa tapi tak sama, seperti itu. Akhirnya sekarang udah udah aman sekarang Pak. Dan ini mau dibangun Pak sama uang Pemda, dikasih dana hampir 30 miliar sama uang Pemda. Cuman ditolak sama orang tua saya lagi masih hidup. Saya bilang kenapa Bapak nggak mau aja? Jangan, itu uang panas, uang nggak benar katanya. Jangan. Jadi saya sama orang tua jadi amanat. Di sini makam sederhana dan asli, uangnya juga uang dari orang-orang yang jara-jara seperti ini. Jadi udah tanpa proposal Pak di sini seperti itu. Luar biasa ya. Dan doakan saya juga Pak biar bangun masjid di sini. Sekarang tanahnya tersisa 3,5 hektar, 3,5 hektar, 3 hektar setengah gitu. 3 hektar setengah tersisa buat bangun masjid, pesantren, madrasah. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian lain. Biar saya ngalamin, dan orang tua saya belum meninggal ngalamin juga. Cuman sekarang ujian saya di dalam nih Bapak Ibu. Mau dirusak lagi sama orang Pemda juga. Siapa yang rusak adalah Ahok. Tahu nggak Ahok? Ahok ini lagi jadi gubernur, nyalonkan gubernur kedua. Itu tahun 2017. Saya lagi acara di Tulung Agung, Jawa Timur. Dari Surabaya 4 jam perjalanan. Itu berada Sunan Ampel. Handphone saya banyak, kerang-kering kok banyak. Yang telepon saya bilang gak berhenti. Saya teleponin kaget. Udah kelar jarak kaget. Kenapa Bib? Telepon ratusan ulama habaib. Antum gimana Bib? Antum ini khalifah, cicitnya wali Mbak Priuk. Oh makam wali Allah dimasukin maksiat. Maksiat apa Bib? Maksiat di depan mata antum. Ana di Surabaya Bib sekarang. Antum harat katanya bohong. Benar Bib, antum video call aja, video call. Saya lihat tuh Sunan Ampel tuh makamnya. Kurang-kurang. Oh antum Surabaya. Antum nggak tahu. Antum lihat TV katanya. Emang WA kiriman jamaah ini belum saya melihat ya. Lagi bicara. Begitu lihat TV lemas saya. Rupanya Ahok ngancurin lagi dari dalam sekarang. Jadi Ahok ini nyalonkan gubernur kedua. Itu bikin acara di sini Bapak, di makam Bapak Priuk, acara tablik akbar. Nah tablik akbarnya ini apa? Tablik akbarnya bukan jikiran istighosa, tablik akbar dangdutan 1000 lilin. Udah gitu perempuan yang ke makam Bapak Priuk itu perempuan gak tertutup Ibu, auratnya terbuka Pak Yai. Itu pahanya kelihatan, masuk TV, masuk koran, masuk YouTube. Ya Allah, tahun 2017 kemarin. Itu saya lemas, saya nggak bisa ceramah, saya di Tulung Agung di pesantren Hidayatul Sholihin Kiai Roji nggak bisa ceramah. Saya ceramah goyang. Saya pikir Kiai mau manggil saya itu disambut terus ketemu Kiai ulama sono. Itu suruh nonton TV, Bib. Ini bener makam Bapak Priuk ada 1000 lilin, ada dangdutan. Ini bukan saya Kiai. Pulang dari sono saya ngamuk Bapak, dapat 3 hari. Saya panggilin tuh orang-orang yang manggil Ahok. Perempuan lakinya saya panggil dajjal, iblis, setan. Duduk di sini, saya bilang sampean kalau mau tobat silakan duduk di sini. Kalau nggak mau tobat keluar dari majelis ini, saya bilang keluar. Nah, sebagian tobat, sebagian keluar. Dan Bapak Ibu harus hati-hati di makam Bapak Priuk ini. Mereka berkeliaran di makam Bapak Priuk sekarang udah sedikit udah banyak yang mati mereka 5 orang. Itu ciri-cirinya mereka pakai peci pecinya seperti Bapak, tapi bukan Bapak seperti Bapak ini. Tapi bukan Bapak ini bukan seperti dia hitam. Tapi dia nggak mau pakai jokoko, pakai sorban nggak mau. Baju koko nggak mau. Cuman dia ada kalung salibnya. Jadi kalau ada kalung salib itu orangnya pengikutnya Ahok berkeliaran di makam ini. Dan perempuannya bebas dia kerudungannya, cuman ada kalung salib. Jadi kalau ada kalung salib itu dia. Terus Bapak, seperti itu Bapak. Tapi bukan Bapak bukan. Pecinya doang sama. Tapi sekarang Pak Yai udah kelihatan, udah nggak pakai peci gini lagi sekarang dia. Iya, jadi udah dapat teguran dari polisi juga, polisi yang benar ya. Nah saya ngadu sama polisi nih Bapak Ibu, tolong Pak polisi, itu orang mereka bukan jamaah dan bukan keluarga sini, bukan turunan. Mereka memanfaatin keberadaan makam Bapak Priuk, dibikin gak bagus saya bilang. Rupanya polisinya orang Ahok juga ya. Nah saya bingung ngadunya sama siapa, seperti itu bingung. Pokoknya Bapak Ibu kalau ngeliat ke makam Bapak Priuk, ada orang pakai kalung salib, pakai peci. Sekarang udah gak pakai peci dia, saya liatin gak pakai peci dia. Itu dia orangnya. Kalau enggak, kalung salibnya nggak ada, itu bajunya sablonan gambar salib. Nah itu orangnya seperti itu. Dia kadang-kadang suka nyapu di makam. Perempuan, ada perempuan itu di situ. Nah itu perempuan orang-orang mereka, orang yang Ahok pura-pura nyapu dia. Kadang-kadang kerudungnya dibuka Bapak Ibu, dibuka. Itu sering diusir sama saya punya istri, punya anak, Bapak punya sama saya. Dan di sini kotak amal jariah ada 2 nih. Ada yang dipakai buat politik, ada yang dipakai buat faedah manfaat dunia akhirat. Nah Bapak Ibu kalau misalnya jarak ke makam Bapak Priuk jangan ngisi yang polos. Yang polos itu dipegang sama orangnya Ahok itu.
nanti uangnya digunakan buat maksiat. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Ada yang polos, tadinya banyak, dibuangin sama saya, sama santri saya jamaah. Taruh lagi, buangin, taruh. Sekarang udah nggak ada di sini. Sekarang ada tinggal di makam itu ada 3 apa 2 nggak tahu deh. Itu mereka itu uangnya buat maksiat nantinya. Jadi kalau bapak beramal, misal jarak kemari, itu yang ada tulisannya yang paling bagus, yang gede, bukan untuk politik. Nah itu insya Allah asli murni. Dan bapak ibu jangan makan payainya di kantin yang depan yang bagus. Nah itu bangunan Ahok itu yang paling bagus yang depan. Ini bangunan Ahok. Itu perang itu bapak berdiri itu perang. Nah kita ini nggak ada kekuatan karena gubernurnya masih Ahok seperti itu. Nah itu perang. Nah itu kantin depan itu nanti keuntungannya buat politik nantinya, buat mereka maksiat. Nah itu kantin depan itu Ahok udah tumbang, udah nggak jadi gubernur lagi, diserbu sama orang saya tuh tahun 2018 kemarin. 2018 diserbu 2 minggu sebelum Ramadan. Itu ke atas ditemukan perempuan laki telanjang bulat dan ada minuman bir. Demi Allah dan salam. Itu saya laporan di videoin, di foto-foto lapor polisi. Rupanya polisinya orang Ahok juga. Seperti itu. Cuman sayangnya jamaah saya nggak mau bakar sih tadinya. Biar rame lagi, biar ngeliat kan masuk TV. Ada apa kok dibakar? Saya ngomong, yang gimana nggak dibakar sama jamaah saya? Orang itu kantin dipakai buat maksiat, dipakai buat minum bir. Cuman kesian bagi orang jarang yang nggak tahu. Jadi makan bapak ibu makannya jangan di sono, kantin yang bagus. Pokoknya yang bagus saya pak. Ada tulisannya tempat peristirahatan penjara kalau salah ya. Nah itu ngelabuin bapak, biar bapak ini kejebak ke situ makan. Itu demi Allah, demi Rasulullah, itu uangnya digunakan keuntungan buat maksiat, bukan buat untuk faedah manfaat di sini, bukan. Bapak juga jangan parkiran yang tengah, itu dipegang sama orang yang Ahok tuh. Nanti dipakainya buat maksiat. Jadi bapak kalau ngasih parkiran supirnya yang paling depan sekali. Dan itu emang di sini asli murni parkiran nggak ditargetkan berapa 70 100 enggak, seikhlasnya semuanya. Di sini mau nginep di sini bapak mau ngasih syukur nggak ngasih nggak apa-apa di sini. Mandi juga sepuasnya di sini. Pokoknya di sini dilarang saya sama orang tua tidak boleh pakai target. Mau nginep silakan menginap. Mau mandi bapak mau mandi monggo mandi silakan sepuas-puasnya. Jadi sini sudah serba lillahi ta'ala dan seikhlasnya seperti itu. Jadi saya nggak boleh ini. Pokoknya bapak dari kotak amal jariah sama kantin, jangan parkiran, jangan sampai ngasih yang tengah. Bapak yang paling ujung itu orang saya semua tuh pak, yang paling ujung sekali itu, seorang saya semua yang paling depan sekali dah, yang paling ujung. Seperti kasih tahu sama orang Madiun. Kalau saya ini ngumumin bukan sekarang aja depan Kiai, itu malam Jumat sama hall Mbak Priuk nanti saya ngumumin lagi. Jangan sampai ada yang makan. Itu kantin depan itu kalau hall ketakutan mereka tutup langsung. Jadi dapat isu-isu dia ketakutan mau dibakar. Jadi isu-isu ketakutan ditutup aja itu kantin depan. Dia nggak mau deh karena uangnya dipakainya buat modorot semua seperti itu. Jadi ujian sekarang saya kiai di dalam sekarang. Iya seperti itu ujian. Tapi sekarang udah mulai nyaman tenang. Nah mereka ini pengikutnya udah berkurang sekarang. Tadinya 20 orang, 15 orang, sekarang 10 orang nggak nyampe. Cuman mereka masih berkeliaran di makam Mbak Priuk pakai kalungnya salib. Tuh, sampai orang Jawa tuh heran, Mbak, jangan pakai kalung salib, ini agamanya apa? Ya saya Islam katanya. Sekarang kadang di makam suka nyapu. Islam, kok pakai kalung salib di sini? Biarin katanya. Seperti itu. Mereka ribut, saya dipanggil ditangkap seperti itu. Karena polisinya orang Ahok juga. Begitu tuh, bingung saya juga kadang-kadang. Tapi saya udah yakin ini makam keramat Mbak Priuk ini nggak mati, beliau hidup. Nah dari mereka udah korban 5 orang yang tabrakan, terus yang mati, udah banyak yang mati, yang tangannya bengkak. Terus sekarang lagi ada perempuan di depan itu suka ngelayanin ibu di kantin, ini udah borokan bu, tangannya udah bengkak. Saya bilang sama mereka orang, ini saya cicipin Mbak Priuk, gak pernah nyicipin uang makam Mbak Priuk sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang, karena amal orang tua itu kotak amal jariah Mbak Priuk itu milik umat, dihibahkan buat umat lagi. Gak berani saya bilang, ini mereka naruh uang kotak ini ditaruh bukan untuk buat bapak ibu lagi, buat kepentingan dunia akhirat, tapi buat maksiat. Nah itu ada 2-3 pak yang polos, bapak lihat dari polos, jangan tulisannya itu nanti dipakai buat maksiat. Karena saya mau bikin baleho sebenarnya di sini nih, lupa terus baleho. Bagi yang penjara kalau ingin beramal jariah, carilah kotak amal jariah yang pas, yang berfaedah manfaat. Saya mau bikin baleho seperti itu, biar orang jarang tahu seperti itu. Iya, padahal saya bukan orang politik 01, bukan orang politik 02, saya orang yang salah. Seperti itu. Jadi saya bingung, sekarang masih berkuasa orang. Kan ini yang namanya Anies, saya gubernurnya mau disingkirkan sekarang. Mau disingkirkan juga Anies juga. Saya juga mau ngadu sama Anies. Cuman beritanya dari orang Anies, emang di sana pemerintahannya polisinya masih
orang-orang Ahok semua seperti itu. Cuma saya sabar aja sekarang, sabar. Masuknya dia ini saya biar dukung Ahok, saya bukan dukung Ahok, dukung Nabi Muhammad, cuman dihancurin dari dalam. Dia berkali-kali Pak Yai minta sama saya bukan bikin acara di sini. Saya bilang saya di sini bukan orang politik, saya bilang kalau bikin acara di luar jangan mau. Begitu saya diundang di Jawa Timur gak ada saya, mereka masuk ke dalam bikin acara sempetan. Itu masuk tuh YouTube, ada 1000 lilin di makam Mbah Priuk, acara dangdutan di makam Mbah Priuk. Ini bukannya istighosah, tuh seperti itu, dangdutan 1000 lilin dan orang joget-joget, ya Allah, pakaian segini Bapak Ibu. Ngeri saya. Nah itu langsung saya kena fitnahan, dibom sama kiai ulama habaib Jakarta, Jawa Barat. Beb, antum gimana katanya. Begitu saya sumpah Quran, demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran, yang manggil Ahok bukan saya, yang acara dangdutan bukan saya, yang acara 1000 lilin bukan saya, tapi ada orang-orang oknum yang mempaati keberadaan makam Mbah Priuk, saya bilang. Wah, baru tuh kiai ulamanya, para habaibnya tahu semuanya. Maka tahun 2017 kemarin hall besar kiai ulama habaib penuh di sini. 2015 penuh lagi, saya ngomongin lagi. Yang dikhawatirin nggak ada ulama kiainya nih Bapak Ibu di sini. Iya, saya khawatirin, saya sumpah pakai YouTube, sebarin nama jamaah. Oh, bukan Habib Ali berarti, bukan Cicit Mbah Priuk. Jadi fitnah, jadinya fitnahnya ke saya jadinya. Seperti itu. Iya, ini ujian saya juga. Kata Habib yang di Jakarta, Habib Ali ini mau naik bintang katanya. Iya, bintangnya bintang 7 Cap Macan saya. Kepala saya pusing, baru 2010 kemarin perang. Udah tenang nyaman, datang lagi tahun 2017 saya bilang. Ada lagi, cuman 2017 bukan penggusuran, menjelekan nama makam Mbah Priuk, seperti itu. Dilihat sama orang-orang tonton. Dan saya punya jamaah di sini ribuan, hilang separuh Bapak. Itu kiai-kiai, ustadz-ustadz yang di Priuk ini pada ngomongin di masjid, jangan ngaji lagi ke makam Mbah Priuk. Habib Alinya Cicit Mbah Priuk ini dukung orang kafir katanya. Tapi sekarang kiai ustadz ulamanya di Jakarta Priuk udah minta maaf sama saya. Udah tahu bukannya Habib Ali rupanya. Sampai diumumin tiap masjid, tiap musola. Kan jamaah saya banyak di sini yang ngaji. Bukannya 1 orang 2 orang, banyak. Kalau malam Jumat itu ribuan. Apalagi malam Jumat Kliwon. Ini jamaah saya malam Jumat. Malam Jumat. Nah itu malam Jumat Pak Yai. Ini di makam. Iya, Kliwon ini sampai keluar. Malam Jumat begini penuh. Ini saya bisa ngumumin, ini kesel semua jamaah pas didatangin Ahok, apa 1000 lilin dangdutan. Ini tadi pada banyak yang goyang juga. Begitu lihat di TV nggak ada saya. Ada orang-orang yang oknum. Ini tiap malam Jumat di makam Mbah Priuk begini. Pengajian. Iya. Di mana? Oh, amin. Amin. Semoga saya doakan. Tuh, malam Jumat. Setiap malam Jumat begini. Penuh. Iya. Ini udah tahu semua. Dan ini nggak ada yang makan di situ kantin. Karena saya udah umumin, hati-hati. Kadang-kadang saya udah ngomongin ke jamaah, kasih tahu kepada orang jarang, takutnya nggak tahu. Karena itu kantin udah nggak benar itu Bapak. Itu kalau saya malam Jumat pengajian, iya, ngadepnya ngadep barat benar. Itu yang paling bagus dah Pak. Itu bangunan Ahok itu. Itu berdirinya juga itu perang sama saya. Cuman polisinya orang mereka semua, saya bingung juga kena uang bayaran. Jadi memperhatiin keberadaan makam Mbah Priuk. Mereka dibom dari dalam. Ini mau jalan lagi Pak Yai. Pak Isnen. Jalan lagi. Bapak Ibu nggak cobain lagi, tuangin lagi banyunya. Pokoknya doakan saya Bapak Ibu biar sehat ya. Biar kuat juga kesabaran. Amin. Iya, biar kuat kesabaran. Segala-galanya biar kuat. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ini ujian saya juga ini kadang-kadang. Kasih Pak Yainya. Ini hadiah Pak Yai dari saya. Foto Mbah Priuk, mudah-mudahan barokah di Madiun. Mudah-mudahan Pak Yai, Bapak Ibu dari Madiun, keluarga besar Madiun juga diberikan sehat walafiat dan panjang umur.
dan Kampung Madiun insyaallah Jawa Timur dalam lindungan Allah Ta'ala fiddin wa dunyal akhirah, menjaga agamanya dunia sampai di akhirat. Dan keluarga besar ada yang kurang sehat, sakit besar kecil penyakit, yang barusan juga yang kurang sehat, sakit besar kecil penyakit, insyaallah penyakitnya diangkat oleh Allah Ta'ala, penyakitnya dibuang, penyakitnya disingkirkan, penyakitnya dijauhkan, penyakitnya dihilangkan, penyakitnya dilenyapkan, penyakitnya dimusnahkan, jadi segar bugar kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, yang punya anak turunan, anak cucu generasinya menjadi putra putri juriyatus salihah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat kepada masai guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak turunan anak yang ahli ibadah, anak turunan anak yang ahli takwa, anak turunan anak yang ahli Quran, anak yang ahli hadis, ahli ilmu, ahli dakwah, menjadi putra putri juriyatus salihah, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, yang punya urusan duniawi, yang dagang dan bisnis, kerja tani, nelayan, pengangguran, ngajar, insyaallah rezekinya tidak akan habis, rezekinya tidak akan surut, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan sirna, tidak akan musnah. Bahkan rezekinya ya Allah ya Rabb dikasih berlimpah-limpah, tubarwa tak tertampung banjir, subur makmur barokah, rezeki yang barokah ya Allah ya Rabb, dan jauhkan sifat-sifat yang jelek di hadapan Allah Ta'ala, sifat dajjal, iblis, setan dijauhkan daripada kami ya Allah ya Rabb. Hasil maksud kami, punya hajat apapun hajat kami, berkatnya wasilah Sayyidul Magam, Sayyidul Wilayah, Makbarah Karamah Tanjung Priok, Al-Habibul Imam Al-Qutub Jadi Hasan Haddad, yang insyaallah dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dikuatkan iman Islam di jalan Nabi, dikuatkan iman Islam di jalannya para awliya Allah dan orang-orang solihin, berkelilingnya jarak-jarak ke makamnya wali Allah Ta'ala dimanapun berada. Suatu saat kami terpanggil bisa menaikkan ibadah haji umrah berjarak ke makam Nabi Muhammad, umrah dan haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, haji dan umrah jarak ke makam ahlu bait keluarga Muhammad, umrah dan haji jarak ke makamnya para suhada dan orang-orang solihin Masjidil Haram, Bukatul Karamah, Madinatul Rasul, menjadi haji yang mabrur, umrah yang mabrur, umrah yang mabrur, haji yang makbulah, yang memberikan naungan daripada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, dan tidak ada umur ya Allah ya Rabb. Suatu saat ajal tiba, dijemput oleh malaikat Ijrail maut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah kami semuanya dengan tulisan yang baik, catatan-catatan yang baik-baik, yang termaktub di Laiful Ma'bud, yang insyaallah semua diwafatkan husnul khatimah. Husnul khatimah buat kedua orang tua kami, husnul khatimah buat bapak ibu dan anak-anak kami, husnul khatimah buat istri dan suami kami, husnul khatimah buat kakak dan adik kami, husnul khatimah buat paman bibi ponakan kami, husnul khatimah buat mantu mertua kami, husnul khatimah buat kakek dan cucu kami, husnul khatimah buat para masai guru-guru kami, kerabat keluarga besar yang kami cintain, semuanya insyaallah diwafatkan meninggal dunia husnul khatimah, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Rasulullah, dikumpulkan dengan para awliya Allah dan orang solihin, mendapatkan maghfirah, ampunan ya Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, tuntunan para wali Allah orang saleh, insyaallah semua diwafatkan husnul khatimah. Amin ya Allah Ta'ala, minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna tawassalna alaika bikum ya Habibi ya Muhammad, wa tawassalna alaika bikum ya Habibi ya Rasulullah, wa tawassalna alaika bikum ya Habibi minal anbiya Allah mursalin, minal awliya Allah, minal salihin, wa tawassalna alaika bikum ya Habibi Muhammad Ali, minal habaib wal habib wal sarif wal sarifa wal shid wal shahida. Rabbana yassir lana umura bijahi sahibul magam, sahibul wilayah, Makbarah Karamah Tanjung Priok, Al-Habibul Imam Al-Qutub Jadi Hasan bin Muhammad Al-Haddad, wa sulur jami silsilatil hadadiyah wal idrusi wa hajjatan ajlana bijabah ya Allah ya Garib, wal garaba wal sahabah wa juriyatna wa jamaah fil majlis Madiun Jawa Timur, insyaallah mi'ala harfiddin wa dunyal akhirah, jazakna bil khair wasiatul afiyah. Allahumma tawil umur salafiddin wa dunyal akhirah, wa abuna wa umni jiratun wa jiratun aladana alatikum wa matina huatikum wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hazza bi kulli muslimina ahmad wa takasu bi rahmana nabi Muhammad wal maghfiratu bil afiyah wa ila hadrati sayyidina rasul min al-dunya wal akhirah imamuna habibana sayyidina maulana al-mustafa Muhammadin wassalam kita nabi jabah ya Allah ya Karim
Rabbi wahna bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa aminna bi daragatihim wa muhafati minal fitani. Allahumma tin lana bil Islam wal iman wa tin lahar wal sa'adah wa tin lana bil husnul khatimah. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil ya Allah taala bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin wal Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dan panjang umur. Ini saya taruh sini Pak ya. Sehat walafiat dan panjang umur. Kenapa? Amin. Yang mana itu ya? Mudah-mudahan sehat walafiat menjadi anak Yesus. Ibu dan Bapak matur nuhun Ibu ya. Matur nuhun nyuwun pangestu ngapunten. Terima kasih banyak Pak Yai ya. Kirim salam buat keluarganya yang ada di Madiun. Dan doakan saya juga biar selalu sehat. Amin. Terusin Pak Yai ya Pak Yai. Ini saya terima Pak Yai. Semangat. Da, 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 da.